Ada pasangan yang pengen punya keturunan, normal. Ada juga pasangan yang nggak pengen keturunan, juga normal. Tapi yang satu ini, tak ceritakan. Cerita yang mau aku sampaikan ini merupakan cerita tentang seorang perempuan yang tinggal di kota Airdrie di Skotlandia. Nah, ini cewek bernama Kira Cousins. Kedepannya bakal tak sebut Kira. Nah, awal mulanya ini terjadi di bulan Februari tahun 2025. Si cewek ini yang bernama Kira ini bilang ke pacarnya yang bernama Jamie kalau Kira itu hamil, Yot. Tentunya anak mereka. Dan pacarnya yang mendengarkan itu pun ternyata dia suka dan bahagia. Jadi mereka kayak, oh akhirnya kita jadi keluarga, kayak gitu. By the way, Asia sama Eropa ini emang beda budaya ya. Kalau di Asia kan kita harus nikah dulu, baru punya anak. Nah itu baru keluarga yang bahagia. Tapi kalau di Eropa terkesan ini nggak ada urutannya. Mau punya anak dulu, nanti baru nikah, terus baru tinggal bersama. Atau punya anak, cerai dulu, baru tinggal. Oke. Jadi kalau di sana agak freestyle kesannya. Oke, jadi mohon didengarkan ceritanya, nggak perlu terlalu dihujat. Dan saking senengnya mau Kira mau Jamie, mereka itu sama-sama mengabari kedua orang tua mereka. Dan sebenarnya perjalanan kehamilannya itu bisa dibilang lumayan normal. Tapi satu hal yang menarik, Jamie itu nggak pernah kepikiran untuk nemeni Kira ke dokter kandungan. Dan sebaliknya, Kira juga nggak pernah minta untuk ditemani. Jadi dia benar-benar pergi sendiri. Bahkan mamanya Kira pun tidak pernah diajak untuk pergi kontrol. Dan biasanya Kira ini pergi ke dokter dan nanti kalau udah pulang hasilnya ini baru dibagikan mau ke pacarnya maupun ke orang tuanya. Oh ini loh hari ini aku ke dokter, ini foto USG-nya oh kayak gini. Ma ini loh foto cucu mama kayak gini. Nah jadi mau Jamie mau orang tuanya semuanya ya nggak ada yang terlalu khawatir tentang Kira yang pergi sendiri ke dokter. Berjalannya waktu tentu perutnya Kira juga menjadi semakin besar dan juga mulai direkam kayak ini loh perutku mulai gede. Nah terus dia juga pergi beli stroller, pergi beli baju anak-anak newborn. Dan sama dengan ibu-ibu hamil lainnya, di bulan ke-7 Kira juga melakukan gender reveal. Dan melalui gender reveal itu Kira dan Jamie dan juga teman-temannya jadi tahu kalau anak yang ada di dalam perutnya Kira ini merupakan anak perempuan. Nah 2 bulan setelah itu, di bulan Oktober tahun 2025, usia kandungannya Kira ini udah mencapai 9 bulan dan udah mendekati waktu lahiran. Nah masalahnya mendekati waktu kelahiran, malah Jamie sama Kira itu lagi nggak bagus hubungannya. Sehingga Kira itu pergi ke rumah orang tuanya dan Jamie juga pergi ke orang tuanya. Jadi awalnya itu mereka tinggal bareng, tapi karena nggak enakan, mereka balik ke rumah orang tua mereka masing-masing. Dan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025, akhirnya Kira melahirkan bayinya di rumah sakit. Dan yang lebih mengagetkan, dia pergi sendiri. Orang tuanya juga nggak nemani, jadi berangkat sendiri, melahirkan sendiri, dan pulangnya juga sendiri. Mandiri banget ya. Kok kuat ya ini orang. Nah di sini mungkin ada pol-pol mikir, loh mas berarti mau Jamie mau orang tuanya nggak peduli sama Kira yang hamil. Bukannya gitu, sebenarnya mamanya Kira ataupun Jamie mereka pun pengen mengunjungi dan pernah tanya ke Kira, aku tak kesana boleh nggak? Tapi entah kenapa Kira itu yang ngelarang. Dan bahkan kalau misalnya mereka mau ngeliat bayi, Kira itu bilang, oh ini masih newborn, masih pemulihan, jangan dulu ya, jangan dulu, nanti kalau udah siap kamu bakal tak beritahu. Jadi Kiranya sendiri yang juga melarang orang tua dan juga pacarnya untuk melihat anaknya ini dan juga dirinya. By the way, anaknya Kira ini nantinya dinamai Bonnie Lee Joyce. Dan beberapa saat setelah itu Kira udah balik ke rumah, anaknya juga udah di rumah. Kira mulai memperbolehkan orang-orang sekitarnya untuk melihat anaknya. Tapi semua orang yang datang itu dibilang kayak gini, by the way, kamu kalau datang boleh, tapi ada satu syarat, oke? Kamu nggak boleh megang anakku, oke? Karena anakku ini masih newborn, aku nggak mau dia ini ada kontak sama bakteri luar atau virus luar. Jadi please, kamu boleh datang, boleh ngeliat, tapi jangan dipegang. Dan teman-temannya termasuk keluarganya yang mendengarkan itu mengiyakan karena mereka menghargai mamanya. Ini kan keputusan mamanya ya toh. Dan yang menarik, setiap orang-orang yang datang ke rumah itu, mereka itu datang di saat anaknya itu lagi tidur. Jadi temannya datang, mamanya datang, Jamie datang. Semua itu ngelihat Bonnie yang lagi tidur. Nah masalahnya beberapa minggu setelah itu ternyata Kira sama Jamie ini putus. Yo lah ini lumayan mengagetkan yo, masih yo hubungan orang Eropa tapi kok yo punya anak iso putus kan yo, kasihan banget tuh lho. Kok iso yo? Dan sebenarnya orang-orang sekitar itu ngerasa agak aneh kenapa si Kira itu sangat overprotective sama anaknya. Tapi Kira itu selalu bilang kalau anaknya itu didiagnosis dengan jantung yang lemah sejak ada di dalam kandungan, sehingga orang-orang yang dengarkan itu pun jadi agak berhati-hati dan menghargai keputusannya si Kira ini. Nah, tapi lama-lama orang-orang itu mulai curiga karena yang namanya bayi kan ya tidur juga gini, tapi ada umek-umeknya dikit, terus ada ada kayak gininya gitu. Tapi anehnya si Bonnie ini, anaknya Kira itu
mesti tidur dan sangat tenang, dan nggak pernah ada seorang pun yang ngeliat Bonnie itu lagi ngomong atau mengeluarkan suara atau bahkan nangis. Jadi terkesan anaknya Kira itu memang ada tapi kok kayak nggak hidup gitu. Bukannya mati tapi kayak nggak hidup gitu. Dan di tengah itu kebetulan ada satu hari seperti ini. Kira itu lagi tidur sama Bonnie dan mamanya Kira itu datang ke kamarnya untuk ngeliat. Nah, mau ngeliat cucunya tuh, dilihat gitu, Kira lagi tidur sama anaknya nih. Tak lihat sih anaknya, loh, tapi kok cucuku agak aneh. Dilihat gitu, kayak dipegang ya agak aneh gitu. Dan di situ mamanya Kira baru nyadar kalau Bonnie yang mereka kira sebagai cucunya ini merupakan sebuah boneka. Ya, sebuah boneka. Dan sebenarnya yang terjadi adalah kehamilan, melahirkan, dan Bonnie ini merupakan sebuah kebohongan. Jadi Kira itu nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan, nggak pernah punya anak. Dan Bonnie yang kita kenal ini merupakan sebuah boneka yang dibuat sangat-sangat mirip dengan bayi asli. Dan selama ini Kira itu ngebohongin orang-orang sekitar. Waktu hamil pun dia pakai kayak barang yang bikin kalau dia itu kelihatan kayak cewek hamil. Dan setelah semua ini ketahuan, akhirnya Kira mulai menghapus foto-foto yang pernah dia share ke teman-temannya. Dan karena kondisinya mulai menjadi semakin parah, akhirnya Kira pun mulai buka bicara di sosmednya. Dan di situ dia bilang kayak gini, kalian semua menangis bahagia nengokin aku dan percaya sama semua yang aku bilang. Kalian gak pantas dibohongin kayak gitu. Semua orang yang datang ke acara gender revealku pun bawa hadiah dan juga udah dukung aku. Tapi maaf, aku udah ngecewain kalian semua. Dan sekali lagi aku mau minta maaf kepada semua orang yang udah aku bohongi, dan juga khususnya kepada Jamie dan juga keluarga aku yang udah tersakiti. Aku minta maaf. Nah, ini adalah postingannya dari si Kira. Dan setelah itu Kira itu sempat agak ngilang, kayak nggak aktif lagi di sosmednya. Dan pada tanggal 9 November tahun 2025 kemarin, Kira itu mengabari kalau dia itu menandatangani kontrak dengan PH, Soho Studios, dan juga Two Rivers Media dan juga OTT Netflix untuk membuat film dokumenter tentang ceritanya. Jadi Kira yang selama ini membohongi dan dia nggak mau menjelaskan apa yang terjadi, setelah ditawarin uang yang besar, dia menyetujui untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan katanya dia itu mau menceritakan semuanya itu di film. Jadi bisa dibilang kehamilannya ini merupakan kebohongan dan dibisniskan. Kalau menurut Pol-Polo gimana? Boyo iki pinter apa eden? Aku ya bingung dengarkan ini.